Sahabat People, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi membahas terkait waspada tapi jangan panik gangguan ginjal akut pada anak. Masih bersama dengan Apoteker Hendra. Apoteker Hendra, saya sering mendengar atau membaca mungkin penggunaan obat sirup pada anak. Apakah betul ini obat sirup pada anak mengandung etilen dan dietilen glikol? Seperti apa kemudian pandangan Anda terkait dengan sirup ini? Ya. Kalau kita bicara tentang sediaan sirup, jadi memang sediaan sirup itu awalnya ditujukan kepada anak-anak supaya lebih mudah dalam menggunakan obat. Ya. Nah, kemudian mungkin saya luruskan juga di sini terkait ada yang difitnah di sini, ada yaitu paracetamol dengan obat batuk pilek. Ya, itu yang difitnah ya. Jadi kalau kita melihat itu sebenarnya kalau melihat cemaran etilen glikol dan saya singkat saja ya, EG dan DEG ya. Jadi cemaran EG dan DEG itu bisa terjadi pada semua sediaan sirup, tidak melihat apa kandungan obat dari sirup tersebut. Karena awalnya sirup itu, kalau kita ada istilah kami itu sirup simplex. Sirup simplex itu adalah sirup, sediaan sirup yang mengandung gula sampai 60%. Itu awalnya, nanti ditambahkan dengan bahan obat. Tetapi sering bertambahnya teknologi, jadi sudah banyak formulasi ya, sudah banyak kalau di yang untuk orang awam mungkin resep masakan ya. Nah, ini sama dengan resep obatnya ya, komposisi obatnya itu sudah banyak berkembang sehingga banyaklah ada bahan tambahan, bahan pengawet, bahan pemanis dan sebagainya. Nah, untuk di cemaran EG dan DEG itu sendiri itu biasanya terdapat jika sirup tersebut atau sediaan cair tersebut itu menggunakan bahan tambahan polyethylene glycol, kemudian gliserin maupun sorbitol, satu lagi saya lupa ini ya. Nah, jadi kalau dia menggunakan bahan tambahan itu ada potensi impurities, tidak ada potensi tercemar EG dan DEG. Ya, jadi makanya BPOM sudah terakhir kemarin itu telah menerbitkan sampai lampiran 1, 2, dan 3 daftar obat-obat yang sudah dinyatakan aman dan boleh digunakan. Nah, untuk sirup itu. Betul. Anda mengatakan tadi bahwa ada potensi, berarti tidak selalu begitu. Tidak selalu. Baik. Ya. Untuk kadarnya sendiri, Apoteker Hendra, berapa sebenarnya kadar normal untuk kandungan etilen dan dietilen glikol ini sebenarnya? Ya. Kadar normal yang diperbolehkan oleh BPOM ya, yang masih dikatakan batas aman, itu antara 0,1 dengan kalau saya tidak salah gliserin itu sampai 0,25% dalam bukan dalam sediaan sirupnya ya, 0,25% atau 0,1% dalam zat tambahan tersebut. Jadi sangat kecil sebenarnya. Oke. Baik. Sebenarnya untuk tambahan dari dietilen dan dietilen glikol ini sebenarnya sedikit saja begitu, karena 0, begitu, 0,1 dan 0,25. Untuk dosisnya sendiri dan juga durasinya apakah berpengaruh ketika diberikan kepada anak-anak? Kalau dosisnya diberikan sesuai dengan anjuran atau dosis umumnya, dosis lazim, itu sebenarnya ketika cemarannya itu tidak melewati batas, itu dinyatakan aman untuk digunakan. Oh, oke. Ini kemudian saya penasaran dengan apa yang tadi Anda katakan di awal, Apoteker Hendra, bahwa berpengaruh di 12 jam pertama untuk anak-anak seperti gangguan perut, kemudian di 24 jam pertama kemudian gangguan paru-paru. Itu seperti apa sebenarnya? Kan ini untuk normalnya tidak selalu berpengaruh sampai ke situ. Ya, jadi ginjal itu tahap 3-nya. Jadi misalnya kita bisa pesan untuk masyarakat ya ini. Kalau memang penyebabnya karena etilen glikol, jadi di hari pertama terjadinya keracunan etilen glikol itu dapat terjadi gangguan pada perut dulu. Jadi kalau anaknya mengalami gangguan perut,
ya. Tapi jangan juga itu dijadikan alasan. Terlalu takut, paranoid sehingga ada gangguan perut, anaknya mengeluh sakit perut langsung Ini ini karena ini ya. Oke, itu ketakutan-ketakutan yang sering dirasakan Betul. oleh masyarakat begitu. Intinya gini Mbak Vika, intinya adalah kalau ada keluhan, utamanya terkait obat, jangan ragu untuk tanyakan apoteker. Kan banyak tuh apotek-apotek, banyak di apotek-apotek yang bisa dicari apotekernya. Silahkan tanyakan ke situ. Untuk efek samping obat bisa tanya di situ, informasi penggunaan obat bisa tanya di situ. Oke, baik. Sebelum kemudian memilih obat pada anak. Ya. Kemudian untuk gangguan ini, organ apa saja yang dari kandungan etilen dan dietilen glikol ini, organ apa saja yang kemudian diserang selain ginjal? Nah, untuk informasi yang terakhir yang sejauh ini yang kami dapatkan itu yaitu tadi bisa ke gastrointestinal atau perut, kemudian gangguan di jantung, paru-paru, kemudian di ginjal yang terasa itu lebih parah. Oke, jadi sebelumnya ginjal dulu yang pertama. Ginjal malah terakhir. Oh, ginjal malah terakhir. Ya, tahap 3-nya itu. Tahap 3-nya. Oke, namun yang parah di ginjal ini. Ya, betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Apoteker Hendra setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi.